ke pelanggan-pelanggan. Ini self service berarti? Iya. Ini pelanggan-pelanggan. Ini tadi self service Self pagi-pagi service udah semua. banyak datang ya memang mahasiswa semua sih Pak. 80-90% itu adalah mahasiswa. Wow, 80-90% mahasiswa. Dominan sekali. Iya. Ternyata di luar ekspektasi kita, Yes, Pak. yes. Membludak kita udah overload, Pak. Sampai kita tolak akhirnya, maaf Kak, ini kuotanya sudah terpenuhi. Banyak yang pakai daily promo ini. Oh, karena namanya mahasiswa, Pak, diskon nggak mungkin dilewatkan, Pak. Ini yang dicari, Pak. Gitu ya? Layanan unggulan kita ini, Pak. Ini untuk tips bagi teman-teman yang dapat ruko atau kios cuma 1 lantai, tidak 2 lantai. Ini juga bisa dilihat. Terus target omsetnya udah tahu ya Bu? Pengen Udah, berapa? udah. Berapa Bu target omsetnya? Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih ada di kota Semarang, masih dalam rangka Apik Roadshow. Kota yang ke-14 adalah Kota Semarang bersama Apik Community. Oke teman-teman, kita ada kesempatan untuk mampir ke salah satu mitranya Apik Manajemen yang baru buka 1 bulanan. Dan seperti apa laundrynya? Karena banyak banget yang nanya ke Mas Apik bagaimana kondisi laundry di bulan Agustus, bulan September 2025 terhadap kondisi ekonomi yang katanya lagi lesu, daya beli menurun, apakah laundry-laundry seperti itu dan sebagainya. Dan tolong juga diliput laundry-laundry yang baru buka Mas Apik, yang baru buka seminggu, sebulan, gimana kondisinya, strateginya seperti apa. Nah, jawaban itu akan kita coba paparkan di hari ini, semoga terjawab di laundry yang akan kita datangin hari ini. Namanya Inori Laundry dan ownernya ada di sebelah saya. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Apik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Karena sudah ada di depan layar, biar tidak grogi, Ibu boleh kenalan aja langsung. Monggo Bu. Oke, siap. Halo semuanya, perkenalkan saya Lina. Kebetulan saya adalah pengelola dari Inori Laundry ini. Merupakan suatu kehormatan Pak Apik mau mampir ke outlet kami yang baru 2 bulan ini Pak. 2 Masih bulan. ya masih seumur jagung. Oke, Bu Lina tadi sudah menyampaikan bahwa laundry baru buka. Ini mau masuk bulan kedua ya, bulan kedua. Nah, itu dibuka tanggal berapa, Bu? Grand openingnya di 18 Juli Pak Apik. Oh, 18 Juli Iya. 2025 dan sekarang baru 12 September ya ini. Iya. Berarti nanti 18 September baru 2 bulan. bulan. Gimana? Sesuai harapan kah? Ya namanya baru 2 bulan ya Pak ya, Siap. jelas masih jauh dari harapan ya Pak ya. Oke. Namanya seperti bayi yang baru lahir ya Pak, baru lahir, belum bisa apa-apa, masih belajar merangkak, sedikit demi sedikit Pak. Siap. Ya jadi masih jauh sih Pak, masih harus banyak perlu Betul. belajar. Betul, betul. Ya, teman-teman, saya juga harus menyampaikan ke teman-teman semuanya, termasuk mitranya Apik Management, ataupun siapapun yang akan buka bisnis, termasuk bisnis laundry, memang bisnis nggak ada yang tiba-tiba instan langsung rame. Memang ada beberapa tempat yang memang omsetnya bisa mungkin sehari udah langsung 1 juta. Ada beberapa lokasi, momentumnya tepat, lokasinya tepat, terus kompetitornya juga sesuai, misalnya lokasinya, marketnya sesuai, dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang kita harus step by step, termasuk 5 tangga bisnis yang selalu saya sampaikan di kelas FBL dan sebagainya kan, bahwa step pertama adalah opening, dan target kita yang penting nggak nombok dulu, Bu. Nah, ini step awalnya harus dikejar itu dulu. Yang penting nggak nombok. Nggak nombok, Bu, bulan pertama? Bulan pertama masih nombok. Masih nombok ternyata. Ini di bulan kedua ini sih udah impas lah Pak. Sudah Udah bisa impas, untuk bergiven. menutupi gaji upah karyawan sama Yes. untuk operasional. Yes. Puji Tuhan sudah Pak. Sip. Oke, ternyata tercapai di bulan kedua. Karena bulan pertama hingga bulan ketiga selalu saya sampaikan break even point yang dikejar. Titik kesetimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, yang penting nggak nombok, teman-teman. Nah, itu dasar banget, paling simpel. Kalau teman-teman ternyata sudah bisa profit, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau target kami adalah yang penting nggak nombok dulu. Makanya angka berapa sih biar nggak nombok? Nah, itu PR-nya teman-teman semuanya. Karena dengan 2 pegawai, 3 pegawai, rame atau tidaknya bisnisnya, itu akan menentukan bisnis kita break-even di bulan pertama, bulan keberapa, dan sebagainya. Nah, itu poin pertama. Ternyata sempat nombok. Nah, itu berarti ada strategi yang ada yang nggak jalan, atau ada yang jalan, dan sebagainya. Sambil kita jalan juga,
kita akan berbicara tentang target marketnya siapa. Monggo, Bu. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Nah, ini sudah mulai kita lihat, teman-teman, ke pelanggan-pelanggan. Ini self-service berarti? Iya. Ini pelanggan-pelanggan. Ini tadi self-service Self-service pagi-pagi semua. Oke. Ini mahasiswa kah? Atau mahasiswi? Mahasiswa ya? Oh, udah kerja, tinggal di daerah sini ya. Emang dulu laundrynya di mana? Biasanya jarang laundry sih, jarang Pak. laundry? Iya, terus karena sibuk kerja jadi mulai laundry. Oke, sekarang milih laundry ke sini kenapa? Deket sama kos, terus lebih murah. Deket sama kos-kosan. Di Iya. kos-kosan ada berapa temennya di sana? Banyak. Banyak. Kenapa nggak diajak ke sini? Nggak kenal. Iya. Iya, bisa belajar ke sini. Ada fasilitas laundry juga di kos-kosannya? Enggak. Nggak ada ya? Iya. Terus akhirnya lihat laundry ini kok kayaknya murah, kok bagus, Iya, gitu ya? iya, baru buka juga. Baru buka juga, dapat promonya? Untuk saya sih enggak sih, Pak. Oh, belum? Iya, belum. Berarti baru ya, Iya. nyobain. Semoga betah ya. Diajak teman-temannya, tolong dada-dada. Iya, bisa datang ke Nori Laundry. Nori Laundry. Jangan lupa Google review ya nanti. Iya, siapa? Ini mahasiswa, ini sudah kerja teman-teman. Nah, ini fungsinya owner kalau ada di lokasi adalah ngajak ngobrol dengan pelanggan-pelanggan seperti ini. Apa sih yang menjadi pembeda dibanding laundry lain? Kenapa milih laundry ini? Dan Mbak ini tadi belum pernah ke laundry dan sibuk kerja, ternyata bisa self-service juga di sini. Ya nanti kalau udah mulai rame ya kayaknya ini penuh. Iya. Mudah-mudahan di bulan ketiga ini penuh. Setelah YouTube ini tayang full. Nah, overload mesinnya sampai ke jalan raya. Amin, amin. Oke teman-teman, jadi yang berikutnya adalah yang kita harus bahas adalah target marketnya siapa. Nah ini dari sini apa Bu? Berarti kampus kah? Ataukah mungkin pemukiman atau gimana? Ibu udah kebayang target marketnya siapa? Kalau pas awal kan untuk pemilihan lokasi, memang target market kita di sini adalah mahasiswa. 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 Karena ini memang dekat sama Undip ya Pak ya. Oh, Undip. Ya, jadi begitu opening kemarin yang banyak datang ya memang mahasiswa semua sih Pak. 80-90% itu adalah mahasiswa. Wow, 80-90% mahasiswa. Dominan sekali. Iya. Karena di sini pun banyak perumahan sebenarnya Pak. Yes. Ada Perumda, ada Saptagraha, Yes. dan di sini perumahan itu nggak ada yang 100% pure untuk rumah tangga. Itu perumahan pasti di kos-kosan Pak. Di kos-kosan, Dijadiin dikontrakin. kos-kosin, iya. Oh, Jadi oke. mau nggak mau pasti ada mahasiswanya di setiap rumah Pak. Dari target itu kami sih pengennya memang setelah jalan 2 bulan ini memang rata-rata ya 80-90% adalah mahasiswa yang Mahasiswa. di sini Pak. Siap. Nah, poin berikutnya adalah ternyata target marketnya mahasiswa Undip, Universitas Diponegoro yang terkenal itu. Dan tadi Bu Lina menyampaikan bahwa banyak kos-kosan di sini, rumah-rumah pun jadi kos-kosan atau tempat tinggal para mahasiswa. Dan inilah mungkin yang menjadi penyebab dropnya omset di bulan pertama pada waktu opening. Karena mahasiswanya masih libur. Bener nggak sih bulan Juli? Iya. Jadi bulan Juli itu 18 Juli persisnya kami opening itu pas libur semester. Oke. Jadi itu kita nggak kepikiran sampai ke situ Pak. Jadi memang timingnya udah bagus sih sebenarnya Tuhan atur itu ya. Jadi saat sepi itu di situ kami diberikan waktu untuk mempersiapkan karyawan-karyawan Tim kita. kami ini. Siap. Kebetulan di training dari Apik juga. Jadi saat jeda itulah sekitar 2-3 minggu itu kami mempersiapkan untuk grand openingnya. Gitu sebenarnya sih, Pak. Poin positifnya selalu ada, teman-teman. Oke, kita jeda dulu untuk review mesin dulu, teman-teman. Mesin cucinya Samsung WF16. Nah, ini Samsung WF16 tergaransi 1 tahun lewat Apik Group. Jadi kalau beli di Resik Supermarket Laundry atau di Apik Management, nah ini tergaransi teman-teman. Terus dryernya Mytech. Waduh, mantap ini. Panas sekali. Cocok banget untuk laundry self-service. Ini karena panasnya jauh lebih bagus, Bu. Iya. Jauh lebih tinggi dibanding yang LG Giant Max atau mungkin mesin yang lain, karena saat ini Mytech yang komersial ini masih sangat unggul dibanding mesin yang lain. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat doanya banyak banget. Iya. Laundry Sengaja belum gratis. dilepas Pak. Iya bener, warna-warni, eye-catching. Dan saya selalu menyampaikan inilah winning campaign-nya Apik Management sampai sekarang. Dan banyak banget yang sudah niru. Tapi kadang kan kok serame ini ya Mas Apik. Bisa jadi target marketnya nggak sesuai teman-teman. Makanya laundry gratis bayar pakai doa, kita juga harus memosisikan
positioningnya ada di mana, market yang akan kita sasar seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Ini juga ramai banget. Meskipun bulan Juli, ternyata mahasiswa banyak yang libur, marketnya akhirnya geser ke pemukiman ya, Pak, saat itu. Atau gimana, Bu, pada waktu promo awal? Kan itu Juli kan berarti kan lagi libur semester ya? Iya. Nah, itu kan Tetap mahasiswa ada nggak sih gitu? Pak, mahasiswa Pak. Oh, masih tetap ada ya? Yang saat libur semester itu untuk mahasiswa libur, tapi ada sebagian mahasiswa ada di sini yang mau wisuda Pak. Oh, persiapan wisuda. Jadi di Oke. bulan Juli itu ada di sini yang tinggal mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir Pak, skripsi Oke. dan mau wisuda. Jadi karena Masih tetap adanya itu ya itu yang kami kejar Pak. Oke. Jadi di hari pertama, kedua yang promo gratis bayar dengan doa Doa itu itu. lumayan banyak sih Pak. Ternyata di luar ekspektasi kita Yes, Pak. yes. Pas hari ketiga membludak kita udah overload Pak. Sampai kita tolak akhirnya, maaf Kak ini kuotanya sudah terpenuhi. Ternyata banyak juga di kos-kosan itu mahasiswanya. Jadi memang Dari mulut ke mulut dari ya? mulut ke mulut. Sama satu lagi karena kita tahu kan mahasiswa sekarang kan mainnya di sosial media Yes. ya Pak ya. Jadi kita masuk ke komunitas mereka Pak. Oke, Komunitas menarik. itu jadi ada namanya apa? Undip Manifest Twitter. Undip Manifest Twitter. Ya, Oh, jadi X Twitter. Ya, jadi kita Ibu main di sana? suami saya sih. Suaminya lagi keren. Terus lanjut. Jadi sebenarnya suami saya yang punya ide seperti itu Pak. Dengan masuk ke komunitas itu bisa kalau kita ada promo, kayak ini sekarang ada daily promo, Yes. pas opening juga gratis, bayar pakai doa, terus ada diskon juga. Jadi kita promokan di situ Pak. Lumayan efeknya luar biasa Pak. Banyak sekali pengaruh. Kadang-kadang kalau ada pas pelanggan datang, saya tanya, kakak tahu dari mana? Oh ini dari Deepers, dia bilang gitu, dari komunitas itu Pak. Jadi banyak sekali sih pengaruhnya. Oke, dapat poin lagi teman-teman bahwa kalau ada kesusahan mencari market, salah satunya community ini. Ini kalau di dalam ilmu marketing adalah marketing 4.0. Jadi 4.0 di mana marketing yang berkumpul komunal ini pengaruh. Jadi kalau ada satu orang, dua orang yang memang pakai di sini, akhirnya yang lain juga pengen ikut-ikutan. Di mana sih, dan sebagainya. Tips juga untuk teman-teman, kalau memang sekarang di kelas FBL pun, kelas Fundamental Business Laundry kan saya juga sharing kan, Pak Api, saya pengen marketnya mulai berbeda nih, kayaknya market saya udah mulai jenuh nih, karena udah maksimal banget. Saya pengen merangkul market baru, mengakuisisi market baru. Ya, Bapak Ibu bisa ikut community seperti ini, atau komunitas seperti komunitas sepeda, komunitas runners, lari, komunitas untuk motor misalnya. Nah, itu bisa ikut, Bu. Jadi nanti bisa menawarkan gearsnya atau staffnya, semuanya, baju dari atas ke bawah, bisa ikut. Oke Pak, nanti Ada saya coba. komunitas juga, komunitas ibadah, komunitas pengajian, komunitas gereja, itu juga Bu. Nah itu poin juga untuk teman-teman udah mulai, dapat juga ya materinya seperti apa, gitu ya. Dan kita melihat di sini sekarang tempatnya, ukurannya dan sebagainya. Ini adalah meja penerimaan, ada price list, daily promo. Wah, ada daily promo ya, Bu? Iya Pak. Ini banyak yang pakai daily promo ini. Oh, kan namanya mahasiswa Pak, diskon nggak mungkin dilewatkan Pak. Ini yang dicari Pak. Gitu ya? Layanan unggulan kita ini Pak. Oke. Mahasiswa kan sukanya yang promo-promo Pak. Nih 30% off. Semua ini. Ada handuk, ada tas, cuci Iya, lipat. setiap hari promonya berbeda-beda Pak. Yes, Biasanya mahasiswa itu udah ngapalin Pak. Jadi kalau ini oke. hari Rabu cuci lipat maksimal minimal 5 kilo, berarti mereka tiap hari Rabu pasti kesini. Pasti ramenya Iya. Rabu. Karena mungkin dari Rabu nggak terlalu rame cuciannya misalnya, jadi akhirnya dipromoin untuk yang cuci lipat dan sebagainya. Ini ada nomor WA, ada jalannya. Nah, ngomong-ngomong terkait lokasi, nah ini lokasinya juga keren banget teman-teman. Teman-teman nanti bisa ngelihat di luaran sana. Itu lokasinya pertigaan dan rame sekali. Iya Pak. Ini hari Sabtu aja Ada jam lampu merah. berapa nih? Jam setengah 11, jam 11 rame. Lampu merah ini dan sebagainya. Ini kalau sore atau malam apa enggak? Rame banget Bu di sini. Rame banget Pak, macetnya ampun. Macet? Ampun. Tapi itu udah jadi nilai positif buat kita Akhirnya Pak. orang nengok sini ya. Iya, betul. Betul ya? Karena itu pertigaan lampu merah dan macet kan mau nggak mau, makanya kita pasang banner yang besar itu mau nggak mau. Oh ternyata ada laundry. Beberapa juga langganan saya tanya, Dari kakak mana? tahu laundry dari mana? Itu kebaca Lewat. bannernya. Banyak ternyata Pak pengaruh banner itu Pak. Nah, banner ya. Akhirnya dengan bannernya agak ke bawah mesin ini nggak kelihatan. Padahal pengen pamer dua tuh, pamer banner sama pamer Iya, betul, mesin. Tapi nggak apa-apa lah, beliau biar notice pelanggan-pelanggannya atau calon customernya Iya, nanti lihat.
Nanti kan Nah, pas kalau udah masuk, masuk kan otomatis mereka ngelihat ini Pak, oh ternyata Betul. mesinnya bagus. Betul, Pak. betul. Nah, berarti harus dikuatin di Google Review, Bu. Nah, ini Google Review-nya baru 9 nih, nggak banyak nih. Ini harus kuatin. Jadi, tadi misalnya kita ajak ngobrol ini, Kak, boleh dibantu dong Google Review-nya. Ya, gitu loh. Teman-teman, itu pentingnya Google Review sebagai social proof. Mungkin ada beberapa orang yang nggak sempet untuk tahu tentang ini. Sebaiknya karena mereka nggak tahu Inori Laundry itu kayak gimana dan sebagainya. Nah, inilah kekuatan Google Review. Jadi, Bu, tunjukin. Mungkin banyak orang yang datang ke sini akhirnya ngelihat, oh mesinnya banyak ya. Nah, misalnya kayak gini. Oh, menarik nih. Kita coba lihat reviewnya dong. Nah, oh reviewnya bagus-bagus nih. Saya coba deh. Makanya Google Review-nya harus dibanyakin. Oke Pak, siap. Sip. Oke, teman-teman. Kita jalan lagi. Di sini ada tulisan-tulisan yang menarik. Bahan yang bersifat luntur, semuanya sudah diinfokan. Baju mahal bermerek, harus ke laundry satuan, syarat aturan dari Apik Management ditempel di sini semuanya. Aturan delivery pun juga ada aturannya semuanya. 0 sampai 1 km free, 1 sampai 2 km minimum order 50.000. Wah, menarik. Jadi kalau ada pelanggan-pelanggan atau mungkin ada konsumen atau masyarakat yang nonton YouTube ini yang tinggal di daerah sini radiusnya 2 km bahkan sampai 5 km masih aman. Bukan free tapi minimum ordernya berapa. Akhirnya antar jemputnya memang gratis, tapi harus minimum order. Nah, itu kalau teman-temannya satu kos-kosan rame-rame boleh. Itu akhirnya minimum order gitu ya, Bu? Iya. Itu community juga, Bu. Iya, Satu Pak. kos-kosan, atas nama alamat yang sama. Kayaknya 120.000 kejangkau deh kalau untuk 5 km. Misalnya kos-kosannya radiusnya 5 km dari sini. Iya, Bener. iya. Antar jemput banyak berarti, Bu, sekarang? Akhir-akhir ini makin banyak Pak. Oh, makin banyak antar Iya, jemput. karena memang daerah sini macet Pak. Rata-rata itu Oke. mahasiswa itu orang-orang pada malas kesini macet. Kak, tolong diambil. Biasanya sih lewat WA. Namanya jemput bola ya Pak ya. Oke, kami jalan. Akhirnya mau nggak mau setiap hari pasti ada Pak. Pasti Jadi ada itu antar jemput. sudah ada catatannya Pak. Oke, berapa banyak biasanya per hari antar jemputnya? Per hari itu ya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh, Banyak sih Pak. Nggak tentu ya? Belum. Kadang Nggak 5, tentu. kadang 6, Iya, kadang iya. cuma 2 dan sebagainya. Minimal 3 atau 4. Oh, 3 dalam satu hari. satu hari. Oke, kita coba nanti strategiin, Bu. Karena ini kan baru mau 2 bulan usianya. Kita akan strategikan seperti apa. Tapi yang penting di bulan kedua sudah mulai kelihatan tidak nombok tadi. Break-even udah tercapai. Nah, sekarang kita ngejar bagaimana profit biar tercapai dan lebih banyak lagi. Tapi nanti sambil kita tanya-tanya, timnya mampu nggak mengerjakan itu. Oke. Itu yang biasanya sering masalah adalah omset pengen tinggi, timnya nggak siap, teman-teman. Tiba-tiba datang nih, dengan mesin ada 5 stek, datang cucian 200 kilo. Nah, teman-teman mampu nggak kerjain? Jangan-jangan saya nggak kuat, Bu. Dari itu ya. Iya, boleh dites Pak. Boleh ya? Iya, Nanti boleh. kita akan coba cek seperti apa. Oke, sambil kita jalan-jalan dulu sekilas seperti apa di ruangan ini. Ini ada ruangan penerimaan di sini. Harga jual ada, satuan di, wes, ada Rinso, ada Dettol, lengkap semuanya. Produk sama, oke ya. Deterjennya aja diliatin. Ini laundry nggak murahan, teman-teman. Kualitasnya oke. Meskipun kelihatan murah, tapi kualitas tetap dijaga. Keren. Mitra-mitranya Apik Management rata-rata menjaga itu. Terus tempatnya untuk naruh deterjen, ada yang ditaruh seperti ini. Sebenarnya paling enak pakai spet, Bu. Lebih langsung bersih kalau pakai spet. Ini nggak apa-apa, ini ditaruh di sini. Tapi nanti di spet, Bu, ditarik. Kalau ini kan masih ada sisa Iya, nih, teman-teman. sisa. Masih ada sisa. Ini pasti masih ada sisa nih. Kayak softener juga masih ada sisa kan? Bener nggak? Nah, kalau pakai spet, ditarik, nanti di deterjen sini langsung didorong aja pakai spet. Jauh lebih bersih. Oke. Memang, Pak, teman-teman, ada yang memang pakai gelas takar, ada pakai spet. Kalau kami, secara experience, secara pengalaman, menurut kami jauh lebih efisien, bukan hanya efektif, efisien juga yang kita kejar. Akhirnya tidak ada sisa lagi di deterjen atau softenernya. Jadi lebih langsung habis. Kayak gini kan kadang yang bawah-bawahnya kan nggak habis nih nanti deterjennya gitu, Bu. Jadi Oke, nanti Pak. pakai spet. Oke. Pak. Jadi kita sambil mereview tentang SOP-nya di sini, instruksi kerjanya seperti apa. Semua udah ada ditempel, semuanya ada form untuk nyuci, ada semuanya, takaran Rinso, iya. maintenance washer, maintenance-nya, self maintenance-nya seperti apa, kapan kita harus cuci tabung, tap clean maupun pakai bubuk, misalnya kayak WMC, washing machine cleaner yang dari Rinso itu kan juga ada tuh WMC atau produk yang lain yang untuk bersihin tabung itu juga perlu. Di sini ada maintenance-nya, ada semuanya. SOP-nya lengkap. Keren. Oke, kita ke belakang. Instalasinya standar, teman-teman bisa dilihat standarnya Apik Management. Nah, ini toren air 2000 liter. Nah, ini untuk tips bagi teman-teman yang dapat ruko atau kios cuma 1 lantai.
tidak 2 lantai. Ini juga bisa dilihat. Posisinya di sini, di installnya. Jadi nanti mesin cuci di sana, ada mesin pompa air, ada di bawah sini pompanya ternyata. Nah, di sini ada packing, teman-teman. Nah, ini adalah packing. Tempat packingnya di sini, di belakangnya rak, langsung tempat packing. Ini cuci lipat atau cuci setrika, Kak? Ini cuci lipat. Oh, cuci lipat. Coba perhatikan cuci lipatnya rapi banget. Oke, ini berapa kilo ini, Kak? 3,4 kilo. 3,4 kilo. Ini plastik ukuran berapa ya? Ini 35. 35. Wow, dipaksa. Ngetet, nggak apa-apa. Dah, nah ini rapi banget nih teman-teman. Nah kalau baju-baju kerja nanti sampai rumah bisa disetrika. Tapi baju sehari-hari kan nggak perlu disetrika, nggak apa-apa. Izin nggak baju saya ini? Izin tak? Kaos-kaosnya ini seperti ini. Nah ini adalah cuci lipat serapi seperti disetrika. Inilah cuci lipatnya. Keren, luar biasa. Ini plastik-plastik dijajar, terus ini yang siap untuk di packing. Packing, ya. Semuanya ada di sini. Habis disetrika. Betul, ini kartu prosesnya ada semuanya, informasinya. Jumlah kaosnya berapa pieces, kemeja berapa pieces, underwear berapa pieces. Underwearnya lebih banyak nih. Iya, SOP ini Pak, SOP. SOP-nya dari Epic Management diterapkan semua. Ada tambahan handuk, tinggal ditulis lagi. Terus ini apa nih? Cuci setrika wangi. Oh, ini kalau ini habis disetrika, teman-teman. Iya. Kita tempel di sini. Ini kartu proses yang harus ikut terus. Dari ujung depan hingga ke belakang, terus balik ke depan lagi. Kita masuk lagi, Bu. Ke sini. Oke, silahkan teman-teman. Kita masuk lagi ke tempat berikutnya. Nah, ini tempat naruh chemical-chemical. Di sini teman-teman boleh dilihat. Ini ada produk-produknya seperti produknya Bara. Untuk cleaner sepatu ya. Ini ya, sepatu apparel dan sebagainya. Ada Nostin dari kami. Semua produk ada. Plastik, hanger, ya semuanya rapi. Kalau ibu-ibu yang kelola memang rapi. Betul. Soalnya kalau nggak rapi itu nanti bingung yang nyari, Pak. Betul, Pak. Mau Itu. ini cuci satuan helm, bahannya mana? Kan kasihan nanti Yes, tim yes, produksi yes, kalau nggak yes. rapi berantakan, Yes, Pak. yes, yes. Makanya setiap hari saya usahain selalu rapi gini, jadi yang mau proses itu gampang nyarinya, Pak. Baik, ya. Ini ada tulisannya ambil plastik yang rapi ya, sesuai urutan ukuran. Jangan berantakan ya, guys. Keren. Nah, dari atas ke bawah ada tulisannya ukuran 30, 35 hingga yang 60. Terus ini ambil yang rapi. Semua ambil yang rapi, banyak tulisannya di sini. Iya, Pak. Soalnya ini karyawan kan rata-rata masih muda-muda, Pak. Betul, Jadi betul. ngambil berantakan. Dia Betul. mau nggak mau harus saya tulis, Pak. Betul. Apalagi owner nggak di sini terus Iya. kan. Baca aturan. Ini ada cleaner untuk aparel, ada buat pembersih noda. Nah, ini keren nih teman-teman. Di mapping ya. Keren. Ini menarik. Ini bisa langsung dipisah-pisahin. Jadi pegawai juga nggak bingung, ownernya juga nggak stres ngasih tahu terus-terusan. Iya, betul, Pak. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke area setrika. Wah, setrika ditaruh di paling belakang. Iya, ruangan yang paling panas, Pak. Anget? Enggak. Aman ini teman-teman, ada kipas besar banget, ada exhaust. Setrikanya pakai setrika Kenzo boiler. Nah, ini bisa dilihat Kenzo boiler di sini, setrika full otomatis. Pegawai setrikanya masih 1 karena timnya ada 5 orang ya, Bu? Iya, nanti Ada jam 5 12 datang 2 orang. 2 orang. Jadi pagi 3, siang nanti 2. Iya. Dan memang nanti ada pelanggan lumayan banyak itu di hari Sabtu Minggu, bener ya? Iya. Di weekend Jumat biasanya udah mulai ramai. Jumat udah mulai kelihatan. Jadi ini kan karena kita marketnya adalah mahasiswa, jadi mahasiswa itu kalau pagi-pagi itu masih santai, Pak. Oke. Jadi nanti biasanya mereka itu sambil cari makan malam, mulai dari maghrib, nah itu mulai meningkat, Oh, Pak. Rame salju. banget itu. Nanti bisa antri-antri kalau udah sekitar jam 6, jam 7 itu baru Udah mereka rame. keluar. Nah, di Oke, situ oke. makanya saya fullin timnya, diusahain banyak setelah pas jam-jam makan malam itu, Makan Pak. malam. Iya. Jadi si kasirnya harus banyakin di situ ya. Iya, iya. Jadi biar nerima cucian atau ngasih cucian ke pelanggan biar Iya, cepet gitu iya. ya. Oke, menarik. Teman-teman, beliau aja baru mau 2 bulan ini sudah mempelajarin bagaimana kebiasaan market yang ada di sini. Iya. Anak-anak mahasiswa kalau makan malam dan sebagainya, mereka siapin kasirnya bahkan sampai 2. Misalnya untuk terima cucian maupun menyerahkan cucian yang sudah bersih. Ini menarik banget untuk teman-teman bahwa teman-teman harus bisa ngukur pelanggan saya ramenya jam berapa sih. Untuk diukur, disiapin pegawai apa yang saya harus siapin untuk pas lagi rame itu. Apakah pegawai penerimaan di kasirnya atau di bagian produksinya. Seperti itu. Oke, kita ke depan lagi, Bu. Oke. Dan saya lupa, belum nanya, kenapa kok akhirnya memilih Epic Management? Nah, ini saya coba tanyakan dulu dari perspektifnya beliau, atau mungkin dengan suaminya.
Nah, kenapa Bu kok milih Apik Manajemen, Bu? Gimana kok tiba-tiba menentukan bisnis laundry dan akhirnya pakai manajemen kita? Sebenarnya yang pilih Apik Manajemen itu lebih ke suami saya sih. Oh, Pak. siapa Saya suami? sebenarnya ngingut. Kebetulan suami saya nggak bisa ikut, Yes. Pak, karena memang ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi kalau dari keterangan suami saya sih kita sering sharing-sharing. Saya juga lihat beberapa kali YouTube-nya Pak Apik ini. Jadi Baik. kalau dari Pak Apik itu memang dia pemaparannya itu, penjelasannya kalau saya lihat dari kontennya itu bahasanya gampang dimengerti, gampang dicerna buat orang-orang umum. Baik. Apalagi saya dan suami kan memang benar-benar nggak punya basic di bisnis, Laundry. apalagi laundry ya Pak ya. Oke. Jadi dari sekian banyak YouTube yang suami saya dan saya lihat sih memang Pak Apik ini yang penyampaiannya yang paling mudah dimengerti sih Pak. Makanya Baik. akhirnya setelah diskusi sama bareng-bareng sama suami, akhirnya kami memutuskan akhirnya ya udah yuk kita coba aja dulu ke pakai Apik Manajemen gitu Siap, sih siap, Pak. siap, siap. Tapi yang lebih detail tahu alasannya mungkin ke suami saya ya Pak ya. Apalagi mengenai pemilihan mesin Yes. atau itu segala manajemennya ya, strateginya mungkin suami saya yang lebih paham sih sebenarnya. Terus target omsetnya udah tahu ya, Bu? Pengen Udah, berapa? udah. Berapa, Bu, target omsetnya? Untuk targetnya ya kalau bisa sih 50 Pak Oke. per bulan Pak. 50 juta per bulan Iya. sesuai dengan mesin yang Iya. ada. Banyak yang ngetawain kadang, ih kayaknya nggak mungkin deh. Nah, nanti Ibu kalau sudah tahu jalannya, sudah tahu strateginya, nanti tiba-tiba, oh iya ya, mesin 5 aja kayaknya kurang ini. Nah, gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, nanti akan ada strategi di sana, ada level di sisi itu. Bahkan beberapa klien kita yang mesinnya 5 pun omsetnya bisa tembus 70 juta, 80 juta per bulan, termasuk laundry kami pun juga ada. Ya karena ada beberapa strategi. Dan perlu diingat teman-teman bahwa jangan ngitung mesinnya aja. Jangan mesinnya aja yang dihitung, tapi ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh mesin. Misalnya pekerjaan laundry satuan seperti boneka, stroller, sepatu, itu kan nggak pakai mesin tuh. Nah, itu teman-teman juga harus bisa menghitung, itu juga menjadi omset. Nah, teman-teman kenapa kok Pak Api selalu bilang kalau satu stack itu setara 10 juta kali 50 juta? Ya karena kita bisa melihat ada pekerjaan yang pakai mesin, ada pekerjaan nggak pakai mesin. Seperti itu. Ya, Pak. Mudah-mudahan tercapai targetnya Amin. segera dalam waktu dekat, nggak lebih dari setahun sudah tercapai. Gitu ya? Amin, amin, amin. Jadi saya juga beruntung ya, setelah gabung di Apik Community ini saya banyak tahu dari pengalaman para suhu yang udah punya bisnis laundry bertahun-tahun di segala pelosok Indonesia itu. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari kasus-kasus case-case yang mereka temui di tempatnya masing-masing. Dari hal operasional sampai penggajian, sistem, semuanya dibahas di situ. Walaupun saya jarang komen di grup itu, tapi selalu saya nyimak ya. Jadi jika suatu saat nanti saya punya case seperti yang dialami teman-teman di Apik Community itu, jadi suatu saat saya punya solusi, tahu bagaimana caranya. Jadi nggak perlu belajar kemana-mana lagi, cukup sharing di grup itu aja, saya udah bisa menemukan solusinya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas dari segi target omset dan sebagainya. Nah, dari segi Ibu sendiri, ada pertanyaan nggak buat kita, mumpung saya di sini, Bu? Mumpung Pak Apik main ke Ya, outlet siap. saya, langsung saya tanya. Siap. Ini Nah. kan karena kebetulan kios kita ini kan tempat macet ya Pak ya. Jadi rata-rata memang orang malas kesini karena macet, biasanya minta anjem Pak. Oh, antar jemput. Ya. Oke, anjem. Itu jadi kira-kira baiknya itu untuk anjem itu jamnya di jam berapa? Oke. Mulainya strateginya gimana supaya makin banyak orderan. Terus sama yang kedua itu untuk pengaturan target Ya, buat apa? teman-teman karyawan Karyawan. ini supaya Seperti apa? kerjanya makin hari makin bagus Yes. dan makin cepat. Siap. Oke, ada beberapa pertanyaan yang menarik tadi teman-teman terkait antar jemput. Kalau antar jemput, yang pasti kita harus tahu behavior-nya market, Bu. Behavior itu perilakunya, kebiasaannya, habitnya seperti apa. Kalau memang 80% tadi data di kita adalah mahasiswa, berarti mahasiswa itu apakah setiap hari dia di kampus atau tidak? Jam berapa dia di kampus? Itu yang pertama. Kalau memang misalnya dia di kampusnya pagi sampai sore, berarti mungkin antar jemputnya ya sore, pas dia kosong, jam kampusnya atau setelah pulang kampus. Iya. Atau yang kedua, kalau memang dia ke kampus, ternyata kos-kosannya boleh naruh cucian dititip di kos-kosan, Oke. ya berarti kita antar jemput pas pagi atau siang tadi. Jalan seperti itu. Makanya kita harus nanya dulu nih,
yang diantar jemput jam berapa idle-nya. Nah, kalau memang yang berikutnya, poin yang berikutnya yang pengaruh ibu adalah karena ini macet, sorenya macet dan sebagainya, berarti kan sebisa mungkin antar jemputnya kan sebelum sore nih, Iya. sebelum jam 4 sore, ya Iya. berarti ibu yang ngedrive, ibu yang ngarahin. Kak, kalau mau antar jemput sebaiknya sebelum jam 4 sore ya Kak. Oke. Bisa nggak? Kalau memang di kos-kosan tolong dititipin yang punya kos-kosan atau ditaruh di depan kamarnya kan biasanya ada kos-kosan di Iya, depan iya. kamarnya. Ada penjaganya. Betul. Pemukimannya pun juga seperti itu. Kalau memang market Bapak Ibu adalah pemukiman, kalau ternyata rumahnya bisa untuk antar jemput tanpa ada penunggunya atau yang di rumah nggak ada, bisa dititip di depan, ditaruh di depan dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Jadi ibu pun bisa lebih efektif, efisien, produktif lah. Karena nanti kalau macet kan bisa sejam, 2 jam nggak nyampe-nyampe Iya, itu ya. pernah 3 jam Pak kalau hujan Pak. Udah macet hujan 3 jam. Nah itu kan nggak produktif Bu. Iya Pak. Kalau 3 jam saya kebayang, coba kalau kurirnya itu 3 jam di sini standby. Dia udah nyuci berapa cucian tuh di sini ya? Iya Pak. Sayang waktunya. Sayang. Nah, itu untuk tips untuk antar jemput. Nah, yang kedua adalah tentang produktivitas karyawan. Saya juga menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa kalau kita punya karyawan itu digaji berdasarkan pekerjaannya. Ingat teman-teman, kita menggaji karyawan untuk pekerjaan bukan untuk pekerjaan besok, tapi pekerjaan hari ini. Makanya segala sesuatu harus selesai hari ini. Dengan kita punya 5 mesin cuci, 5 mesin pengering, kurang lebih kalau kapasitas bisa dimaksimalin, ini bisa sampai 250 sampai 300 kilo sehari. Nah, berarti tim karyawan kita mampu nggak mengerjakan itu. Kalau ada cucian setrika 200 kilo sehari, sedangkan tukang setrikanya cuma mampu 30 kilo se-shift, berarti kan harus berapa karyawan tuh yang harus disiapin. Nah, daripada nambah terlalu banyak karyawan, berarti targetnya si pegawai harus dinaikin. Makanya kita harus ngajarin. Yang awalnya tukang setrika targetnya awalnya cuma rapi, akhirnya naik ke cepat. Dari rapi dan cepat, akhirnya biasanya cuma 30 kilo, akhirnya dinaikin jadi 40 kilo satu shift, 50 kilo satu shift, dan sebagainya. Dan pekerjaan itu nanti detailnya kita bahas di terpisah ya Bu. Oke, Tapi Pak. intinya, Ibu sudah punya kerangka bayangan, setiap karyawan sudah punya KPI, Key Performance Indicator masing-masing, job desk-nya apa, Ya. mereka bisa mengetahui. Yang penting, pelanggan puas itu dari segi kerapihan, dari segi kualitas hasil, dan ketepatan waktu. Iya, betul. Yang bisa membedakan nanti Inori Laundry, ya tayangan saya adalah Inori Laundry, ekspres, murah, dan tepat waktu. Betul. Gitu ya? Ya. Nah, Seperti bannernya Pak, yang menarik di situ adalah Express. Jadi kalau saya lihat Pak, memang kalau Express itu di tempat-tempat lain itu mereka maksimal cuma sampai sore Pak, jam Oke, 3, jam 4. Kalau siap. kita ini sampai jam 7 pun di akhir-akhir karena ada 7 2 malam jam. pun? Ya, jam 7 malam pun masih berani kita wih, terima Pak. keren. Cuman di sini loh, jam 7 malam pun bisa ekspres 2 jam 9 diambil. Ya. Yang penting jam 9 diambil loh. Iya. Jangan ketiduran nanti, nggak diambil, lupa lagi. Iya. Karena ini sudah di penghujung sharing kita, ada yang mau disampaikan Ibu ke penonton atau mungkin ada closing statement, silahkan. Buat ibu rumah tangga ya, buat para wanita-wanita seperti saya ini, saya dulu ex kerja orang kantoran dari frontliner sebuah bank swasta. Jangan takut, jangan Siap. takut untuk memulai bisnis apapun itu. Yes. Yang penting kita pilih jadi orang yang manajemen atau yang bisa kita harapkan membantu kita. Karena saya memang dan suami itu awam di bisnis laundry. Jadi memang ya pilihlah ke Apik ini. Wah, Jadi benar-benar dari nol kita diajarin dari bawah yang benar-benar nggak tahu pilih mesin, instalasi, apalagi untuk manajemen sampai pemilihan karyawan Ya, pun, benar, lokasi. cara mentrainer karyawan pun diajarin semuanya. Jadi yang tadinya saya benar-benar nol, ya sedikit perlahan-perlahan belajar. Dan nggak cuma dari operasionalnya aja, dari segi strategi marketing sampai ke pembekuannya ya Bu ya, Pembekuannya. pencatatan juga semuanya komplit ada di ajaran di Epic Management. Jangan lupa, tidak perlu takut untuk mencoba. Silahkan dicoba ya teman-teman. semangat seperti Bu Lina ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang mau diskusi terkait membangun bisnis laundry, silahkan diskusi di bawah ini dengan konsultan kita atau follow Instagram kita. Jadi teman-teman bisa coba DM di Instagram kita gratis. Jadi nanya itu gratis. Dan jangan lupa setelah nonton YouTube ini kalau ini menarik dan semoga banyak yang dapat manfaatnya, jangan lupa subscribe, klik. Jangan lupa komen juga dan share materi hari ini karena sangat bermanfaat dan siapa yang nge-share semoga berkatnya melimpah, omsetnya melesat. Amin ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Lina. Terima Terima kasih kasih, Inori Pak Laundry yang luar biasa dan semoga semakin melesat juga omsetnya, Amin, amin. menjadi jalan berkat bagi banyak orang Amin. dan teman-teman juga dapatkan banyak manfaat setelah sharing hari ini.
Terima kasih teman-teman, saya Apik Primadia undur diri. Dan saya Lina dari Inori Laundry Semarang. Jangan lupa mampir ya. Jangan lupa mampir. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you.